warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat onlineku yang lihat video ini. Assalamualaikum, aku sapa kalian ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya sih, saya sama dia tuh udah kenal. Lah kok dianya gak sayang sama aku gitu loh. Enggak, cara. Nah, perkenalkan, nama saya Fildatus Ilmi. Saya mahasiswa aktif Universitas Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Nomor NIM 4130022040. Di video kali ini, saya akan membicarakan tentang tujuan saya untuk membuat video ini ya. Jadi, saya itu ada tugas nih, yaitu ujian tengah semester berbasis video dari dosen Bapak Sunanto, landasan pendidikan. Di sini tuh ada dua pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Sunanto kepada mahasiswanya. Yang pertama, menjelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi guru. Yang kedua, jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan sebagai berikut. Nah guys, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama nih, menjelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi guru, yakni yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir yakni penilaian dan evaluasi. Nah nih teman-teman, dari 7 aspek yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari aspek tersebut. Di sini saya ingin membahas tentang kegiatan yang mendidik untuk peserta didik. Nah, dari teman-teman pasti sudah memikirkan, membayangkan, menghalukan, berimajinasi bagaimana sih kegiatan yang mendidik untuk peserta didik. Kali ini pembahasan yang sangat mudah dan bisa kita imajinasikan ya. Tentunya kita sebagai guru, amin ya Allah, kita sebagai guru harus memiliki sifat yang teladan, di mana sifat kita akan dicontoh oleh murid kita. Contoh, kalau masuk kelas harus salam dulu. Jadi kita datang ke kelas itu ketok pintu dulu, tok. Nah, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah itu contoh yang paling dasar. Karena apa? Karena sifat itulah akan diterapkan oleh peserta didik kita. Jadi guru harus mempunyai sifat yang teladan, karena guru akan dicontoh oleh peserta didiknya. Guru tidak boleh emosi. Contohnya ada nih anak ya yang namanya Anton dan Anti. Anton tuh bertengkar sama Anti. Terus gurunya datang dengan kebingungan. Penasaran dong ya, ada apa sih ribut-ribut? Datang itu gurunya. Dan gurunya tuh langsung bilang gini, "Hei, kamu kenapa kok bertengkar sama Anti?" No, jangan diterapkan di dalam kelas ya. Karena apa? Karena guru itu, sekali lagi, karena guru itu pandangan untuk muridnya. Kita itu harus memiliki nada yang kalem ya, yang rendah. Bukannya rendah tuh gini, kenapa kamu? No, bukan itu, ini bukan latihan vokal. Jadi nada rendah itu kayak gini, ada apa, bertengkar? Ayo, siapa yang nakal? Sini, cerita sama bu guru. Nah, itu nada yang rendah membuat nyaman peserta didik. Jika peserta didik berada di kebingungan, terus kita masuk tuh ke lingkungan mereka, pasti ya gak sudah marah wis, gurunya baik. Nah, kali lagi saya ingatkan bahwa guru harus mempunyai sifat yang bener-bener efektif, yang jelas gitu ya sifatnya. Bukan hari ini baik, besoknya jahat, besoknya lagi baik, terus besoknya lagi jahat. No guys. Karena kita akan mengajar anaknya orang nih ya, anaknya orang. Kalau kita sebagai orang tua di sekolah itu semuanya ya anaknya ibu ini tuh sudah
kewajibannya kita untuk merangkul mereka, untuk mendidik mereka, ya kan? Karena tugas kita itu guru harus mendidik, memberi bimbingan, memberi pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi peran utama seorang guru itu kita harus mendidik, terus mengawasi peserta didik. Jika itu melakukan hal-hal yang ceroboh, itu kita itu memberi nasihat yang baik, kan mendidik gitu. Kalau tugas kita di rumah ya udah, kalau misalnya udah nikah itu ya udah, tugas kita merawat suami kita, ya menghormati suami kita, berbakti sama ibu mertua gitu kan, masak gitu kan, mempunyai gambaran yang tersendiri gitu. Jadi harus bisa membedakan mana di lingkungan sekolah dan mana yang di lingkungan rumah. Ingat, jangan sampai sifat kita yang ada di rumah kita terapkan di sekolah. Contohnya itu tadi, misal kita bertengkar nih ya, bertengkar sama suami kita gitu ya, terus emosi kita itu kita bawa ke sekolah dan kita lampiaskan ke peserta didik. Jangan. Ingat ya guys, jadilah guru yang profesional. Jangan sampai sifat kita yang buruk-buruknya di rumah itu kita bawa tuh ke lingkungan sekolah, terus kita lampiaskan ke peserta didik kita. No, jangan sampai ya guys. Seorang guru harus bisa mendidik. Mendidik itu entah kita memberi perhatian kepada peserta didik kita, terus menjadi pendengar yang baik jika peserta didik kita mengalami semisal ada kegelisahan yang telah dia rasakan. Jadi kita tuh harus menjadi pendengar yang baik gitu kan. Kita deketin, ada apa? Sini cerita sama bu guru gitu ya. Bujuk rayu aja. Bujuk rayu itu maksudnya ya dibujuk sambil dirayu. Misal dia gak bisa jujur gitu ya, kita rayu dengan misalnya ini, ayo dong cerita, nanti atau besok deh ibu beliin permen ya, satu kelas gimana. Jadi ore asik. Jadi ya bu mau cerita. Nah itu kita bisa pancing tuh ya, kita bisa pancing dengan rayuan. Kalau zaman sekarang sih katanya sih rayuan buaya ya. No. Insya Allah seorang guru itu pasti setia semua ya orangnya. Anak orang aja dijaga, apalagi hati kamu. Di dalam kelas harus bukan menerapkan protokol kesehatan ya. Oh iya, kesehatan juga perlu dijaga. Tetapi anak orang yang telah dipasrahkan kepada kita sebagai seorang guru itu harus lebih dijaga. Karena tugas seorang guru adalah mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa tanggung jawabnya besar banget. Kalau kita sebagai guru tidak bisa mencerdaskan anak bangsa, bagaimana nasib Indonesia? Bagaimana nasib bangsa Indonesia? Jadi kita sebagai guru, bagaimana caranya, dan apapun caranya, selagi itu baik, maka kita lakukan supaya pemikiran anak bisa berjalan dengan lancar. Maksudnya tuh gini, jangan sampai anak 6 SD ya, anak 6 SD itu sifatnya masih berada di masa lalunya. Contoh, masih ada di TK, di PAUD. No, jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam memikirkan strategis di bagaimana yang bisa merubah anak ini bertumbuh tambah dewasa. Bertumbuh dewasa itu bukannya sekarang kurus 2 bulan lagi gemuk, bukan. Tumbuh dewasa dalam hal logika pemikirannya itu. Jadi rangkullah murid-murid yang comel-comel, yang lucu-lucu itu ya. Anggap saja ya itu anak kamu di sekolah. Anaknya banyak, seru sekali ya. Kalau di rumah tuh sudah sudah sepi gitu ya, lihat kanan kiri gak enak ya kalau sepi. Kalau di sekolah tuh rame, kadang stres, kadang bikin aku kesel. Enggak. Nah teman-teman, di sekian banyaknya saya membicarakan tentang kegiatan pembelajaran yang mendidik, yaitu bisa saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mempunyai sifat yang dimana sifat tersebut positif, supaya peserta didik bisa mencontoh sikap keseharian guru terhadap peserta didik. Yang kedua, guru harus memiliki sifat yang sabar, tidak boleh emosional, apalagi
ketika kita emosi kepada seseorang, jangan sampai seorang guru melampiaskan emosinya kepada peserta didiknya. Yang ketiga, kita harus menjadi pendengar yang terbaik buat peserta didik kita. Yang keempat, memberikan pembelajaran terhadap seorang murid sesuai dengan ketentuan kurikulum. Jadi per tahap-tahapnya ya guys, jangan kalian meloncat ke bab yang belum waktunya gitu kan. Yang kelima nih, seorang guru harus merubah pola pikir peserta didiknya, entah dalam konsep berpikir kritis ya, berpikir kritis dalam hal apapun deh, yang terkecil dulu ya, karena pemikiran anak SD itu akan lebih susah berkembangnya jika seorang guru tidak benar-benar melatih dengan baik. Kalau sudah SMP itu kan banyak-banyaknya overthinking ya, anak zaman sekarang pasti sudah bisa dong pemikiran secara kritis, logis. Kalau anak SD kan belum bisa karena dia kan masih memiliki sifat kekanak-kanakan yang ada di TK maupun PAUD, jadi guru harus membimbingnya. Oleh karena itu, mari kita sebagai guru muda jangan sampai putus asa. Kalau putus cinta sih udah biasa, kalau putus asa gagal dalam mengajar anak-anaknya orang, urusannya sama negara dunia itu guys, karena guru tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan. Di sini ada mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing. Enaknya apa ya, menjelaskan tentang apa ya? Mengajar deh, mengajar dan melatih. Oke. Guys, aku mempunyai dua perbedaan, yaitu aku ingin membahas mengajar dan melatih. Wow, kata yang sangat apa ya, sangat serupa ya, mengajar dan melatih. Menurut kalian apa sih perbedaan mengajar dan melatih? Coba tulis di kolom komentar. Bu guru menuliskan angka, gak kelihatan ini ya. Nah, angka ya, itu gini. Ayo anak-anak, coba perhatikan Bu Guru. Ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? 2. Ini angka berapa? 3. Ini angka berapa? 4, gitu kan. Udah, itu aja. Dan seterusnya ya. Itu mengajar. Jadi mengajar itu berpihak kepada teorinya saja tanpa mempraktikkan, tanpa ada kegiatan langsung gitu kan ya. Jadi anak itu hanya mengerti itu angka 1, itu angka 2 bu, itu angka 3, itu angka 4 gitu. Itu mengajar. Dan pemikiran anak yang benar-benar mempelajari itu beda. Jadi daya tahan dan pola pemikirannya itu sangat kuat. Apalagi anak SD kan ya. Tadi aku dibelajarin sama ibu guru angka ini kayak gimana, contoh tulisannya gitu kan. Orang tua pasti gitu kan ya. Ini angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Hanya mengajar saja tanpa dipraktekkan. Ketika suatu saat peserta didik dihadapkan oleh sebuah kenyataan, kenyataan besar banget tuh ya. Dihadapkan sebuah contoh ya, semisal ada barang mana barang? Aku tadi udah bawa barang. Nih ya, nih ada barang gitu ya. Kelihatan nggak sih? Ada barang gitu ya. Diletakkan nih sama Bu Guru. Ayo coba ini hitung ada berapa? Coba hitung ada berapa? Lupa, nggak tahu gitu kan. Soalnya nggak ada jumlahnya gitu. Pas pembelajaran tuh hanya gambaran angka saja, 1, 2, 3. Jadi gambaran yang ada di otaknya. Coba kalau kita mempraktekkan dalam dunia nyata, kayak FTV Indonesia ya, kisah nyata. Ini berapa? Ini kalau ini 1 sendirian ya. Kalau 2 ini temennya diajak tuh 2 ya.
2. Kalau 3, temennya diajak lagi, ayo itu mencoba berapa gitu misalnya. Ada 1, 2, 3. Berarti ini 3 ya Bu Guru? Nah, benar sekali, ini 3. Tambah lagi tuh kan, sisa 1. Tambah lagi, ada 4. Jadi apa namanya? Ini ada berapa nak? Gitu kan? Ini ada berapa ya? Coba hitung. Aldo ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 Bu Guru. Nah, jadi feedbacknya antara mengajar dan melatih itu berjalan secara bersamaan. Ya kali kalau sama saya berjalan sendiri-sendiri, pemikirannya beda. Canda guys, aku ini orangnya bucin banget. Jadi gitu. Jadi melatih dan mengajar itu sangat perlu dipersatukan guys. Karena hakikatnya mengajar itu hanya teori saja. Ya teori kayak tadi. Ini apa gitu. Hanya apa. Kalau melatih, ini apa? Coba sebutkan. Nah, ada coba sebutkan. Jadi pemikirannya anak tuh dipikir tuh. Apa ya tadi ya? Oh, ini misal bebek, ini bebek ini hewan bebek gitu kan. Jadi kalau mengajar tuh kan ya, kan tadi angka ya. Ini misal contoh perkataan bebek, BEB, bebek gitu kan. Ya udah, anak lihat tulisannya, nggak lihat apa namanya bebek itu bagaimana. Ya apa sih bentuknya bebek itu? Nah, seorang guru ya harus memberi penjelasan yang benar-benar apa ya, efektif, yang logis gitu. Bebek, baru tuh dijelaskan. Bebek kakinya ada berapa anak-anak? 2 Bu Guru, ada bilang 3. Bebek mana coba? Gak ada tuh bebek kaki 3 tuh. Mungkin dia mempunyai imajinasi ya. Kadang bebeknya bisa lari biar cepat gitu, makanya kakinya 3 gitu ya. Nah, jadi guys, mengajar dan melatih itu perlu. Jadi supaya berjalan dengan bersamaan gitu kan. Apalagi kita sebagai seorang guru muda pasti mempunyai semangat yang begitu besar ya. Semangat besar untuk apa namanya membimbing anak-anak kita. Nah guys, sudah selesai penjelasan singkat menurut saya pribadi. Jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda, tolong dimaafkan ya. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman atau untuk kita semua yang kebingungan ketika menjelaskan mengajar dan melatih, dan apa hubungannya dan apa perbedaannya gitu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Jadi sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingatkan lagi kepada kalian semua yang melihat video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, sebanyak-banyaknya kalian share tuh. Ini ada anak Surabaya loh yang bikin YouTube ini wah. Masya Allah. Untuk itu jangan lupa ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Komennya positif aja guys. Kalau negatif bikin overthinking. Oh no, ya apa. Itu kalau misal komentarnya negatif kan bisa buat pembelajaran kan, buat evaluasi buat saya. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bye bye.